stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Halo teman-teman semua, jumpa kembali di Nunggu Buka. Apa kabar hari ini? Semoga puasanya lancar dan diberi berkah. Nah, kali ini saya ingin membicarakan tentang kenapa kok sering terjadi konflik, terutama di media sosial ya. Katakanlah dari dua kubu yang berbeda. Nah, kita ambil contoh dua aliran agama lah. Sebut saja aliran A dan aliran B. Aliran A ini punya tokohnya A, aliran B punya tokohnya B. Dan aliran A ini punya media sosial, aliran B juga punya, katakanlah di Instagram atau di Facebook lah, misalnya di Facebook gitu. Suatu ketika tokoh A lagi membicarakan apa yang diyakininya, dan itu juga diyakini oleh pengikutnya gitu loh. Tapi ada pengikut B yang memotong video ya, katakanlah ini sebuah video, kemudian memotong pembicaraan si tokoh A tadi, kemudian diunggah di akunnya, yang dimana dia akan lebih punya banyak teman pada aliran B gitu loh. Nah, kemudian di B terjadi pembicaraan yang banyak orang yang marah misalnya, karena tidak setuju dengan apa yang dibicarakan oleh si aliran A tadi gitu loh. Kemudian terjadi konflik karena mungkin ada orang-orang yang di aliran A itu disebut di akunnya aliran B tadi gitu. Nah, kemudian terjadi keributan lah di situ di media sosial, entah itu ujaran kebencian atau bully atau persekusi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mengapa konflik itu bisa terjadi ya? Karena mereka tidak pernah ketemu untuk meresolusi konflik gitu loh. Yang ada adalah memotong-motong bagian dari orang lain, diunggah di tempatnya, kemudian terjadi konflik gitu loh. Nah, kebanyakan sih seperti itu terjadi gitu loh. Dan apabila ini terjadi di aliran-aliran agama, entah itu aliran yang A, yang B, yang C, yang D, kan banyak aliran kan kita agama. Nah, sering terjadinya ya seperti itu gitu loh. Mungkin cara yang bisa dilakukan adalah karena algoritma hampir semua media sosial itu ya menyajikan apa yang kita suka. Kalau kita suka aliran B ya dikasih yang B terus, di explore-nya, di halaman yang direkomendasikannya itu akan muncul yang B terus kalau kita suka B gitu loh. Nah, mungkin cara yang bisa dilakukan adalah follow aja atau ikuti aja dari akun-akun aliran lain. Mungkin kamu tidak suka, tapi itu untuk mengecoh algoritmanya biar kita nggak hanya ditunjukkan B aja terus, tapi kita bisa belajar dari aliran lain karena kita mengikuti. Walaupun misalnya kita nggak suka, ya udah di like aja biar kita semakin banyak ditunjukkan aliran lain.
untuk mengecoh algoritmanya biar kita tidak hanya ditunjukkan di B terus gitu. Karena sebenarnya kita tuh sama-sama istilahnya hidup di bubble-nya kita sendiri gitu loh. Kalau kita suka B ya kita cuman suka di B terus gitu loh, tanpa tahu. Ya siapa tahu orang lain pendapatnya benar. Tapi karena kita hanya ada di lingkup B terus ya kita merasa kita yang benar gitu loh. Padahal kita butuh second opinion, butuh pandangan dari orang lain juga gitu loh. Jadi mungkin bisa diikuti akun lain yang mungkin kita tidak suka ya untuk biar kita nggak hidup di bubble kita sendiri aja gitu loh, biar kita tahu pandangan lain gitu loh. Semakin banyak tahu pengetahuan di luar bubble kita sendiri, kita akan semakin terbuka, kita akan semakin dewasa melihat permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Saya rasa itu dulu untuk video kali ini. Kalau kamu tahu cara lain untuk mengurangi konflik yang ada di media sosial, terutama tentang konflik antar aliran di sebuah agama ataupun agama yang berbeda, berikan pendapatmu di komentar. Itu dulu ya. Saya kalau ada kesalahan minta maaf. Kalau kamu suka video ini, berikan saweran dengan klik link di deskripsi. Dan selamat berbuka puasa. Allah